Jadi penyelenggara negara ini melalui alat-alatnya, bahkan termasuk dilakukan oleh pemimpinnya, itu menciptakan simbol-simbol yang sangat berjarak dengan realitas, tapi menjadi yang mengendalikan persepsi publik. Karena mandatory spending dari APBN kita, itu 20% harus ke pendidikan. Apakah 22% itu benar-benar untuk pendidikan? Ternyata 44%-nya, sekitar 335 triliun, itu untuk MBG. Ya semoga waktu yang tersisa ini dimanfaatkan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abrang, Pak Mus, Mas Angga, Mas Helmi, Mas Paul, Pak Depade, Kiai Kanjeng, dan sedulur-sedulur Maiyah sedoyo. Saya Tio Ardianto. Insya Allah saya bukan orang lain di sini. Saya juga bagian yang turut berproses dalam Universitas Maiyah. Tadi saya bisik-bisik, bisik-bisik dengan Mas Angga. 6 tahun lalu pada 2019 berlangsung silaturahmi nasional. Waktu itu saya mewakili sedulur Maiyah Kudus. Di komunitas itulah Tio waktu SMA berproses, ikut nulis reportase pasca Maiyahan, bikin-bikin narasi sebelum Maiyahan begitu. Jadi insya Allah bukan orang lain, termasuk biasanya, dan ini bukan klaim Mas Abrang, biasanya kan salah satu penyakit aktivis itu suka ngeklaim. Kalau ketemunya sama Muhammadiyah ngeklaim, TK saya Muhammadiyah, Aisyah Bustanul Atfal gitu. Ketemunya NU klaim apa gitu. Saya nggak mau nyebutan contoh-contohnya lah. Seneng selawatan Pak Mus. Nah, alhamdulillah bukan klaim dan sering berada di tengah-tengah lingkaran ini juga. Dan jangan ditanya sudah pernah punya pengalaman dapat jodoh apa belum gitu. Tapi yang jelas sandal saya pernah hilang di sini gitu. Dan saya yakin hilangnya itu bukan karena keculasan kita, bukan gitu. Karena sandal saya itu bukan Carville, bukan Homipad, bukan yang seperti itu. Tapi sandal swallow ijo Mas Helmi. Jadi kayak ijo memang warnanya. Jadi kayak kandungan berkahnya. Kayak orang buru-buru atau gimana terus dipakai lah atau ketuker gitu ya. Jadi insya Allah bukan orang lain. Termasuk apa yang hari ini menjadi amanah kepada saya di UGM sebagai Ketua BEM itu juga sedikit banyak adalah bagian dari aktualisasi proses belajar di Maiyah. Maturun kesempatannya Mas Helmi dan sedulur-sedulur mau copat syafaat. Kita hidup di dalam negara yang sangat hobi untuk melahirkan, merawat, dan menjebak rakyatnya dengan apa yang disebut Yon Bordria dengan simulakra. Jadi penyelenggara negara ini melalui alat-alatnya, bahkan termasuk dilakukan oleh pemimpinnya, itu menciptakan simbol-simbol yang sangat berjarak dengan realitas, tapi menjadi yang mengendalikan persepsi publik. Tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa direduksi di dalam makan beracun gratis. MBG. Tugas negara untuk mencerdaskan direduksi sedemikian rupa. Kenapa kita bisa bilang itu direduksi? Karena mandatory spending dari APBN kita itu 20% harus ke pendidikan. Saya kira teman-teman sedikit banyak pasti tahu. Tapi kalau kita lihat dari apa yang sudah dan apa yang direncanakan, itu sangat jauh panggang daripada api. Tahun 2026, anggaran pendidikan kita itu 727 triliun. Presiden Prabowo ketika hari-hari kemerdekaan dan berpidato mengatakan, ini adalah anggaran pendidikan terbesar, karena kalau kita persentasekan 22% dari APBN.
Sebelumnya hanya sekitar 18%. Tapi pertanyaannya, apakah 22% itu benar-benar untuk pendidikan? Ternyata 44%-nya, sekitar 335 triliun, itu untuk MBG. Ini persoalan besar, karena kita nggak usah bicara soal MBG itu efektif atau tidak, kita bicara apakah ini sesuai dengan konstitusi apa tidak. Bahkan di level yang sangat, dalam tanda kutip, administratif kenegaraan saja, sebenarnya APBN 2026 itu sudah sangat gagal dalam melaksanakan amanah konstitusi, yaitu 20% APBN. Karena bayangkan, berarti 10%-nya APBN kita itu untuk makan bergizi gratis itu. Dan kalau kita lihat implementasinya, tidak ada pengawasan yang cukup ketat sehingga luar biasa banyak yang keracunan. Mungkin kita bisalah mengambil contoh beberapa yayasan yang kemudian cukup amanah dalam melaksanakan MBG itu. Tapi prosentasenya itu sangat kecil sekali. Jadi oknumnya itu bukan yang justru melaksanakan MBG dengan buruk. Justru oknumnya adalah mereka yang melaksanakan MBG dengan baik. Karena lebih sedikit daripada yang melaksanakan MBG dengan ugal-ugalan. Nah tapi MBG ini kan program yang hampir-hampir mustahil. Kita untuk mengatakan udahlah dengan uang 335 triliun itu mending dibatalkan saja. Kasih uang itu untuk guru-guru honorer kita. Kasih uang itu untuk perbaikan kurikulum pedagogi kita. Kasih uang itu untuk tunjangan kinerja dosen-dosen yang luar biasa telah tertunda. Kasih uang itu, kalau kita alokasikan tuh sangat banyak sekali hal-hal yang bisa diberikan dengan 300 triliun itu. Tapi hampir mustahil untuk dibatalkan karena itu adalah janji politik. Yang secara sengaja memang saya rasa Presiden Prabowo dan kawan-kawannya itu tidak tahu gitu. Beliau tahu bahwa ketika mengucapkan MBG sebagai program prioritas ketika kampanye, maka itu telah mengikat menjadi janji politik dan akan menentukan apakah 5 tahun lagi itu dipilih lagi atau enggak. Karena keberhasilan Pak Prabowo bukan tentang reformasi Polri, itu hampir tidak diucapkan ketika kampanye. Bukan tentang pemberantasan korupsi yang secara sistematis, karena yang diucapkan Pak Prabowo ketika kampanye adalah tentang ngasih gaji sebanyak-banyaknya. Tapi satu yang diucapkan berkali-kali di banyak tempat, apapun pertanyaannya jawabannya MBG. Apapun makanannya, minumnya tetap. Jadi ini soal MBG yang pengawasannya sangat ugal-ugalan. Dan rasanya kalau kita bicara apakah itu yang mendesak hari ini, dengan berbagai persoalan, ya itu tidak mendesak-mendesak banget. Bahwa itu penting dilakukan di banyak negara maju, iya. Tapi apakah itu mendesak? Tidak, kita masih punya banyak sekali persoalan. Itu adalah simulakra, pereduksian konsep fungsi negara di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bentuk paling konkretnya adalah mandatory spending yang ditafsirkan secara reduktif ke dalam MBG, itu membuat seolah-olah secara simbolik bagi publik adalah ya negara telah hadir di meja setiap anak-anak kita. Tapi apakah ini 100% buruk? Bagi saya tetap ada hal-hal yang, karena rakyat Indonesia itu adalah manusia yang mungkin paling tangguh sedunia, maka tetap ada saja yang akan dilahirkan dari MBG. Bagi saya, ketika anak-anak setiap hari menyaksikan negara di dalam bekalnya, di dalam kotak makannya, maka sejak itulah sebenarnya kritisisme diajarkan oleh negara. Dan untuk kritisisme kita butuh contoh negara yang buruk. Contoh negara yang menghadirkan semangka itu cuma sak lembar. Jadi ini agak paradoks memang, tetapi itu cara rakyat kita survive. Mungkin tidak sekarang, tapi 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau bicara politik ke depan, keadaan sosial kita ke depan, selain anak-anak ini mungkin beberapa ya, karena tidak semua MBG itu kan benar-benar bergizi, ada juga yang asal-asalan. Terjadi revolusi epistemik di situ. Karena setiap anak jadi berhadapan langsung dengan kebijakan negara, berhadapan langsung dengan apa yang Presiden ucapkan setiap kampanyenya. Saya yakin betul ketika anak-anak itu menyaksikan MBG, pasti yang diingat adalah
sosok di kirinya Garuda itu, tahu kenapa Garuda itu menghadapnya ke sini? Itu karena nggak suka sama yang kanan. Jadi itu, saya coba tadi karena sudah disampaikan Mas Helmi di awal ya, bahwa ya kita jangan pesimis-pesimis banget lah. Maka daya optimisme kita bisa kita letakkan di situ. Bahwa oke, MBG buruk, pengawasannya ngawur. Tapi atas itulah sekitar 80 juta anak-anak Indonesia itu jadi berhadapan langsung dengan kebijakan pemerintah. Jadi bisa tergugah daya kritisnya karena pasti pulang itu kan ditanya sama ibunya. Kalau saya sama adik saya begitu, Mas Helmi, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas kalian. Tanya, makanannya apa gitu. Dan seringnya adalah, oh no, anyep gitu. Ora enak gitu. Macam-macam tuh komentarnya. Jadi ada satu hal tuh yang bisa kita petik dari situ. Sejak MBG, anak-anak jadi kita diajarkan secara tidak langsung oleh negara untuk mengomentari keburukan-keburukannya. Jadi terima kasih Pak Prabowo, tepuk tangan untuk rezimnya. Selanjutnya, dan lagi-lagi ya, karena Indonesia itu ada 2 periode, maka tidak jauh-jauh dari seluruh kebijakan itu pasti ada ukuran-ukuran gimana caranya Ben terpilih lagi. Anak-anak ini kan barangkali 5-10 tahun ke depan akan jadi aset politik yang luar biasa. Karena sejak kecil yang diingat adalah, wah yang aku tuh Pak Prabowo gitu. Yang kedua yang ingin saya soroti itu adalah salah satu kebijakannya itu koperasi desa merah putih. Ada di sini yang mungkin bekerja atau apa di koperasi desa merah putih. Nanti mungkin boleh cerita langsung lah kalau ada sesi respons. Ada 80.000 lebih desa di Indonesia dan semuanya oleh negara dipaksa untuk membuat koperasi. Kalau kita tarik di gagasan-gagasan bapak-bapak kita soal koperasi. Sebenarnya koperasi desa merah putih ini kan sangat jauh dari apa yang disebut koperasi. Itu lebih mirip semacam ya toko yang dibuat itu. Ketimbang koperasi yang modalnya dari anggota, kemudian dibina oleh anggota. Karena dalam implementasinya coba, sudah berjalan berapa dan yang sudah tutup itu berapa. Bahkan di Tuban itu kalau kita baca ada yang setelah pembukaan, itu langsung tutup. Setelah dibuka oleh presiden, dan itu termasuk koperasi desa merah putih yang menjadi percontohan. Percontohan itu artinya kan barang yang ditaruh di etalase. Lah kalau yang ditaruh etalase aja 3 hari setelah dia dibuka itu dikukutin, rak-raknya, papan-papannya, maka bahkan termasuk foto presiden di koperasi itu diturunkan tuh. Maka gimana yang lain? Ini lagi-lagi adalah soal simulakra. Soal bagaimana kekuasaan coba menghidupkan persepsi publik itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Misi-misi soal ekonomi kerakyatan, soal kita pro terhadap rakyat, kita ngelawan oligarki itu ya tidak lebih dari sekedar sebuah simbol. Nah kita sore tadi mungkin menyaksikan lah. Ada reshuffle jilid ketiga. Dan ini akan ada keempat karena posisi BUMN kosong. Saya tidak tahu apakah Mas Helmi nanti nyusul ke Pak Mus saja. BUMN Pak Mus. Memerah sapi perah. Pemurah sehingga rakyatnya enggak sejahtera. Ini kan diterus karo komisaris kan. Nggih. Komisaris ditendangi kabeh ben gemuk begitu. Siap Pak Mus. Nah, baru kita sebut namanya saja visi misinya sudah langsung diucapkan. Ini sudah terlihatlah kesiapan beliau untuk Nah, reshuffle terjadi selama 3 kali. Dan kalau teman-teman baca dari beberapa informasi yang tersedia, salah satu yang menyebabkan beliau melakukan reshuffle adalah bahwa beliau yakin betul dengan berbagai pengalamannya menghadapi berbagai kekacauan sejak beliau di militer, di zaman Orba sampai hari ini,
bahwa mengganti menteri akan meredakan kemarahan publik. Kalimat itu kita soroti. Artinya, seluruh yang sedang dilakukan ini sebenarnya bukan tentang menyelesaikan persoalan, tetapi tentang biar rakyat ini nggak marah. Ini kan mirip, artinya menina-bobokkan rakyat supaya rakyat itu nggak protes, nggak ngamuk. Padahal masalah akar yang membuat berbagai persoalan sehingga rakyat protes itu nggak pernah benar-benar tersentuh. Ini lagi-lagi soal simbolisme politik. Bahwa, oh rakyat marah. Lagi-lagi itu soal, kalau saya menyebutnya sebagai rezim yang paradigmanya itu parasetamol. Jadi kalau Presiden Prabowo itu dokter, ketemu sama pasien yang bernama rakyat, yang bentuk sakitnya adalah protes, maka apapun penyakitnya, parasetamol jawabannya. Parasetamol itu kan tidak menyembuhkan kita, tapi dia meredakan nyeri pada sakit kita. Kita dibikin agak ngantuk, tidur, sehingga mekanisme tubuh itu jadi memulihkan sendiri penyakitnya. Sayangnya di Indonesia, sistem itu tidak ada. Jadi ketika diredakan nyeri ya sudah. Nyeri tak hilang, apalagi masalahnya itu penyakitnya kompleks. Komplikasi. Nah, simbolisme politik semacam itu jadi makanan kita setiap hari. Dan ke depan, saya rasa presiden dan seluruh rezimnya tidak akan berhenti melakukan itu. Seluruh yang akan dilakukan ke depan adalah simbolisme politik yang kita harus benar-benar menjaga kewaspadaan agar tidak tertipu. Kita sudah pernah lah punya pengalaman tipuan luar biasa, simulakar luar biasa. Bahwa ada seseorang yang rela masuk gorong-gorong, disebut majalah Time sebagai New Hope, tapi menempuh kita secara luar biasa. Harusnya setelah ini kita nggak bisa ditipu lagi. Karena kita sudah punya pengalaman ditipu seperti itu. Maka sebagai rakyat yang mencintai negara, kita tetap berharap, ya semoga waktu yang tersisa ini dimanfaatkan betul. Dan berbagai program yang dia sebut Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, termasuk kabinetnya, Kabinet Merah Putih, semoga beneran menjadi kabinet yang berani dan suci, bukan menjadi kabinet yang merahnya itu tanda bahaya dan putihnya itu tanda putus asa.